Silakan, ada yang mau nanya? Ya, Selamat gimana, malam. Bang? Tadi siang abang nih dilaporkan bang di Polres Selatan oleh Intan Nandar bang. Gimana kabarnya bang? Tadi siang dilaporkan oleh yang namanya Intan Nandar. Yonatan Nandar. Iya. Ini lagi tidur ya. Dilaporin. Iya. Ya kan enakan kita dong, kita tidur dia lapor gitu. Persoalannya apa tuh, Bang? Ujaran kebencian sama Sarah bang. Mbak Sarah bang. Saya nggak tahu dasarnya apa. Yang jelas saya tuh nggak pernah benci sama orang. Juga nggak pernah Sarah. Jadi kalau Yanti atau Ani atau Weni atau Susi ya nggak apa-apa. Tapi kalau Sarah belum pernah saya. Soalnya kita belum pernah punya pacar namanya Sarah kan gitu. Jadi nggak pernah kita Sarah. Nah, kalau ujaran kebencian kita nggak tahu dasarnya apa. Tapi kalau dasarnya mengenai Angel Elga, ya saya mau cerita tentang Angel Elga kan. Angel Elga ini menipu saya dengan cara yang paling sederhana. Karena kita pura-pura nggak tahu. Jadi dia nipu karena dia kan pecinta harta duniawi ya. Jadi dia nipu saya, dia mintalah apa tas Hermes senilai 3 miliar. Dia minta duit buat beli itu. Tujuannya sih buat acara gimmick ya. Dia minta lagi tas-tas Louis Vuitton, koper-koper, sepatu, kemudian gelang Cartier. Terus kemudian dia juga minta uang tujuannya untuk ke produser senilai 1,2 miliar. Itu katanya untuk bayar-bayar produser TV supaya bisa tampil di TV. Totalnya sih 4 stasiun TV yang dia bayar senilai masing-masing 300. Dan katanya udah dibayar lunas kata dia. Tapi saya udah bayarkan DP 600 juta. Jadi dia ini benar-benar penipu sejati. Jadi karena dia penipu sejati dan sudah masuk unsur karena saya sudah bikin LP di Polres. Tentunya saya udah tahu siapa dia, karakternya bagaimana. Kalau dia bilang dia adalah orang yang taat beribadah, jawabannya tidak, karena dia nggak pernah sembahyang. Yang kedua, kalau dia bilang dia taat beribadah, jawabannya tidak juga, karena dia suka nge-wine, suka minum anggur kelas atas lagi kan yang alkoholnya banyak. Kemarin kita baru diajak minum sama dia 2 botol, habis dia 2 botol. Kita cuma paling kita 1 gelas kurang, dia habis sendiri 2 botol. Mabok dia. Terus kita pulang jam 1, ternyata kabar dari staf Talim dia masih mabok lagi. Jadi kita udah pulang, dia bilang pulang, tapi dia balik lagi ke tempat yang sama. Dia sama satu orang mungkin pacarnya juga tuh, dia minum anggur lagi sampai pagi, katanya pulang pagi di situ. Sehingga kita bisa beranggapan Angel ini ya dia iblis. Jadi yang dia tuhankan itu sebenarnya maaf ya, yang dia ini di jiwa dia itu adalah iblis yang melekat dalam jiwanya. Sama mungkin seperti Sambo, punya agama, iya, tapi jiwanya jiwa iblis karena ada kerasukan iblis. Makanya kita bilang suruh dia kembali sama Tuhan. Ya, kembali sama Tuhan tuh maksudnya kembali kepada kebenaran. Tuhan kan kebenaran. Jadi kita bilang kembalilah, bertobatlah, kembalilah pada Tuhan. Tuhanmu maksudnya kembali kepada kebenaran. Jangan lagi Anda berbuat maksiat. Kan begitu maksudnya. Nah, cuman kan orang kadang-kadang udah pikirnya bodoh aja. Ya termasuk si Nandar dan lain-lain. Pikirnya kita menista agama. Orang kita nggak pernah ngomongin agama. Kita ngomongin supaya si Angel itu bertobat kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran yang mula-mula. Tuhan kan kebenaran. Kalau dia berbuat jahat, berbuat maksiat, apa dia? Kan dosa dia bikin deh. Masa dia bikin dosa terus-terusan? Makanya saya bikin laporan polisi kepada si Angel. Tipu gelap, unsurnya masuk. Bukti rekening ada. Bukti-bukti kita menyerahkan uang ada. Bukti-bukti pembelian ada. Nah, kemudian bukti kita ngasih uang ke dia, katanya dia ngasih produser, ada juga kita kasih ke dia. Apa dia kasih ke produser? Jawabannya nggak tahu. Kemungkinan besar dia bohong. Nah, itulah. Dia kan raja pembohong. Raja pembohong kan setan. Ya kan? Jadi, ya maksud kita itu dia kembali kepada Tuhannya itu kembali kepada kebenaran. Kebenaran hakiki sebagai bagian dari alam. Kan dia bikin dosa terus. Nah, itu dia maksudnya. Maaf bang, berarti bukan maksud Angel balik ke agama lamanya lagi dulu. Ya enggak, kan kita nggak bicara agama. Kecuali kita bicara Angel, lu pindahlah dari Islam ke Kristen. Kecuali ya, kan kita nggak sama sekali nggak sebut itu. Di WA pun kita nggak pernah sebut itu, karena kita nggak pernah ngomongin agama. Kecuali kita bilang, Angel agama lu ini, lu pindah ya, nah, itu baru. Tapi kalau percakapan WA juga kan nggak punya nilai.
Kalau percakapan di depan umum juga itu juga ya sudah, barulah dikejar lahan gitu kan. Kita nggak pernah ngomong begitu, jadi nggak pernah kita ngomong begitu. Cuman orang kan kadang-kadang bodoh karena pikiran sempit, pikirannya sektarian, sehingga mereka berpikir sempit juga, udah merasa tersinggung aja. Banyak orang di Indonesia ini yang kadang-kadang merasa tersinggung karena mendengarkan satu hal secara belum pasti, tapi tersinggunglah mereka kan begitu. Ya itu karena tersinggung yang buta juga, akhirnya tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, penuh dengan kebanggaan membela agama, akhirnya bikin laporan polisi. Ya salah, dia nggak tahu yang dihadapin kita pengacara, dia bikin laporan polisi palsu, masuk lagi, kita laporin lagi, ya kan, memberikan laporan tidak benar kepada pejabat negara yang berwenang tentang seseorang, kan masuk lagi Sinandar. Ketika dia bikin LP, masuk lagi. Tapi sih saya senang juga dia bikin LP itu, senang banget. Kenapa bang? Ya kan KTP-nya masuk ke dalam itu Polres. Kan dia kalau waktu bikin LP kan alamat dia kan masuk tuh. Di mana? Kan selama ini kita cari-cari di mana alamatnya Nandari. Tuhan tolong Tuhan, kiranya Engkau berikan jalan supaya Nandar dengan KTP-nya itu bisa masuk. Besoknya dia masuk hari ini. Kan gitu. Yang kita senang dari Nandar itu kebodohannya. Karena dengan dia bikin laporan polisi, jelas sudah itu KTP alamatnya kan tercantum di situ. Nandar Yonatan, nama lengkap sekian, nomor KTP sekian, alamat sekian. Alamat KTP kan nggak bisa bohong. Tinggal dia nanti urusan sama pengacara diupahi marah. Yang kerjanya kalau siang tidur aja gitu kan. Kalau ada kerjaan baru bangun. Ini aja kita baru bangun tidur ini, gitu. Bangun tidur ada wartawan, nggak apa-apa sih. Nemenin kita kan lagi seger-segernya gitu, muka lagi kucel, datang teman-teman media, ya bagus gitu kan, berarti kan kita ada teman buat ngobrol kan gitu kan. Ya mau nanya apa lagi ya coba. Bang, terkait abang dibilang katanya sempat mengakui diri abang keceplosan sebagai intelijen. Terus dari gitu dibilang apakah seorang lawyer bisa berprofesi ganda gitu, double? Ya, namanya orang keceplosan. Ini aja kita ngomongnya keceplosan kan gitu. Namanya orang keceplosan bisa apa aja. Apalagi orang kalau yang suka suka rata. Pasti pok setan. Ada juga kan gitu. Itu keceplosan kan nggak ada maksud. Kodok kan begitu. Orang kalau keceplosan bisa ngomong apa aja dan itu nggak bermakna. Tanya aja sama orang yang latah. Kalau keceplosan, mungkin ada yang lebih gila lagi. Kontak kan begitu kan, maksudnya kontak siapa lu? Ya kontak pacar aneh kan begitu. Nah itu yang dimaksud keceplosan adalah nggak punya nilai, namanya juga keceplosan. Kalau kita ngomong secara pernyataan afirmatif, menyatakan ya gitu, baru tidak kan keceplosan, ya kan? Setiap keceplosan itu nggak punya nilai, karena sama kayak orang latah, keceplosan gitu, sama kayak kejebur. Lagi jalan, kejebur got, kan gak ada maksud, atau got aja.